Selamat siang pemirsa. Kita berjumpa lagi di acara SIN News bersama dengan saya Kevin Wong berNIM 052002300040. Berita hari ini berfokus kepada Kota Riau di mana kota yang kaya akan sumber daya alam dan konservasi satwa liar ini sedang keramaian pengunjung terutama di rumah Selaso Jatuh Kembar. Rumah tersebut ramai akan pengunjung termasuk mahasiswa arsitektur dari berbagai universitas di Indonesia. Para mahasiswa datang beramai-ramai untuk melakukan penelitian tentang hubungan arsitektur rumah adat yang ada di Nusantara dengan arsitektur rumah adat suku Melayu. Kali ini kita akan ngobrol tentang rumah Selaso Jatuh Kembar di Riau, sebuah rumah tradisional yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Rumah ini lagi ramai dikunjungi mahasiswa dari berbagai universitas. Kalian pasti penasaran kan, apa sih yang bikin rumah ini menarik banget? Rumah Selaso Jatuh Kembar ini adalah salah satu contoh arsitektur Melayu tradisional yang super indah dan unik. Setiap detailnya mencerminkan budaya dan tradisi yang kaya. Atapnya ada dua dan melengkung ke bawah, mencerminkan filosofi hidup masyarakat Melayu. Keren ya? Filosofi ini menggambarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Mahasiswa-mahasiswa sering banget datang ke sini untuk meneliti tata letak bangunannya dan kaitannya dengan rumah tradisional Melayu lainnya. Mereka mempelajari bagaimana setiap elemen arsitektur memiliki makna tersendiri. Nggak cuma struktur bangunannya aja yang dipelajari, tapi juga nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai ini mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Salah satu yang menarik dari rumah ini adalah penggunaan bahan-bahan alami, seperti kayu. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari hutan sekitar, yang membuat rumah ini sangat ramah lingkungan. Kesannya jadi alami dan ramah lingkungan banget. Rumah ini seolah-olah menyatu dengan alam sekitarnya, memberikan kesan harmonis dan sejuk. Selain itu, desainnya juga cocok banget sama iklim tropis. Soalnya ventilasinya bagus, bikin udara segar terus. Ventilasi yang baik ini juga membantu menjaga suhu di dalam rumah tetap nyaman. Mahasiswa arsitektur sering mampir ke sini buat belajar gimana cara menerapkan elemen-elemen tradisional itu ke dalam desain modern. Mereka mencoba menggabungkan keindahan tradisional dengan fungsionalitas modern. Mereka juga belajar gimana budaya dan tradisi bisa mempengaruhi desain arsitektur. Keren kan? Budaya dan tradisi ini memberikan inspirasi yang tak ternilai bagi desain arsitektur masa kini. Nggak cuma itu, rumah Selaso Jatuh Kembar juga menarik buat penelitian lintas jurusan. Penelitian ini melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Mahasiswa dari sejarah, antropologi, sama seni sering kerjasama buat mengungkap lebih banyak tentang rumah ini dan masyarakat Melayu. Seru banget. Kolaborasi ini menghasilkan penelitian yang kaya dan mendalam. Buat yang tertarik sama sejarah dan budaya, rumah Selaso Jatuh Kembar ini bisa ngasih wawasan yang kaya banget tentang kehidupan masyarakat Melayu di masa lalu. Setiap artefak dan elemen rumah ini memiliki cerita tersendiri. Setiap sudutnya punya cerita dan filosofi yang mendalam. Inspirasi banget deh. Cerita-cerita ini memberikan kita gambaran tentang nilai-nilai dan kehidupan masyarakat Melayu. Jadi, buat kalian yang lagi cari tempat penelitian atau sekadar mau menikmati keindahan arsitektur tradisional Melayu, rumah Selaso Jatuh Kembar di Riau ini wajib banget dikunjungi. Tempat ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana para pemirsa? Apakah kalian tertarik mendapatkan info lebih lanjut? Supaya kita bisa mendapatkan info lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan salah satu mahasiswa di sana bernama Kevin yang berasal dari Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Selamat siang Kak Kevin. Selamat siang. Apakah kakak bisa mendengarkan suara saya? Bisa, saya bisa. Bagaimana pendapat Anda tentang rumah adat Selaso Jatuh Kembar tersebut? Pendapat saya tentang rumah itu untuk kali ini kan saya bakal bahas tentang tata letak dan lingkungan dari rumah tersebut ya. Jadi rumah adat Selaso Jatuh Kembar itu tuh dibangun tuh di atas tiang yang modelannya tuh rumah panggung. Karena rumah tersebut yang
dari struktural arsitekturnya itu dia seperti rumah-rumah Melayu yang dimana menerapkan tiang-tiang itu yang berapa sehingga rumahnya tuh berdiri di atas tiang tersebut atau bisa kita sebut sebagai rumah panggung. Nah, rumah panggung ini biasanya itu difungsikan sebagai tidak hanya sebagai melindungi rumah sendiri itu dari banjir, tetapi juga melindungi rumah sendiri itu dari hewan-hewan buas. Karena kita tahu bahwa di Riau itu tuh sumber daya alamnya itu apalagi kehutanannya dan satwa liarnya itu benar-benar masih sangat bagus gitu. Lalu untuk tata letak halaman dan lingkungannya sendiri itu kalau rumah adat ini biasanya tuh dikelilingi halaman yang cukup luas dan ada di depan dan ada di belakangnya. Kenapa? Karena biasanya itu difungsikan sebagai kegiatan sosial bersama dengan para masyarakat di sana dan juga untuk kegiatan upacara adat. Nah, halaman tersebut biasanya lebih terbuka di mana mencerminkan keterbukaan dan keramahan kepada tamu yang akan datang. Selain itu, di sana juga ada pohon dan tumbuhan dengan lingkungan sekitar yang seringkali ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan yang contohnya ada seperti kelapa, bambu atau pohon-pohon rindang gitu. Tidak hanya memberikan kesan teduh, tetapi juga lebih berfungsi sebagai peneduh alami dan mencegah panas matahari masuk langsung ke dalam rumah. Nah, selain itu ada juga penanaman tanaman obat dan sayuran, di mana masyarakat ini sering menanam tanaman obat atau sayuran di sekitar rumah sebagai bagian dari kemandirian pangan, di mana mereka memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan cara menanam itu sendiri. Lalu arah bangunan, biasa rumah Slaso Jatuh Kembar ini dibangun dengan memerhatikan arah mata angin. Arah bangunan ini seperti mengoptimalkan sirkulasi udara yang di dalamnya, serta melindungi rumah ini dari paparan sinar matahari langsung pada saat siang hari. Terus di sini ada keterkaitan dengan rumah-rumah yang lain juga, yaitu ada rumah-rumah adat Slaso Jatuh Kembar yang biasanya dibangun berdekatan dalam satu kawasan atau kampung adat, membentuk komunitas yang saling berhubungan erat. Tata letaknya mengedepankan aspek kebersamaan dengan jarak antar rumah yang cukup dekat, memudahkan interaksi sosial antara keluarga. Nah, di sini ada fungsi berandanya juga, di mana itu dari kata-kata selaso atau di sisi kiri dan kanan dua beranda besar yang berada di sisi kiri dan kanan rumah adalah ciri khas rumah tersebut. Lalu untuk selaso sebagai penyeimbang simetri, kedua selaso ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan simetri dalam desain rumah. Struktur simetris ini menjadi ciri khas rumah adat Slaso Jatuh Kembar. Oh, di belakang. Baik Kak Kevin. Lucu sekali ada anak kecil di sana. Tetapi apakah hubungan rumah tersebut dengan rumah-rumah suku Melayu? Iya, sorry Kak, tadi habis jemput adik saya sekolah. Nah, jadi untuk persoalan hubungan dari rumah Jatuh Kembar Slaso Jatuh Kembar ini dengan mungkin rumah-rumah adat suku Melayu itu mungkin bisa kita lihat pertama dari konsep rumah panggungnya tadi, karena memang rumah panggung itu banyak diterapkan di rumah-rumah adat Melayu, dimana yang fungsinya tadi sudah saya jelaskan di awal untuk menjaga rumah dari banjir dan juga dari hewan-hewan liar. Biasanya rumah-rumah seperti ini tuh rumah-rumah adat Melayu memang ada penggunaan struktur rumah panggung yang contohnya mungkin ada rumah-rumah Melayu seperti rumah lontik dan rumah lancang di daerah Sumatera. Terus habis itu selain dari konsep rumah panggung itu sendiri, mungkin bisa diorientasikan dari sirkulasi udara juga, di mana Slaso Jatuh Kembar ini dengan rumah-rumah adat Melayu itu juga sama, yaitu memiliki ruang terbuka seperti beranda atau selaso, di mana memungkinkan dari area-area tersebut tuh mendapat udara atau sirkulasi udara yang cukup banyak, sehingga membuat rumah tersebut tetap berasa seperti adem. Lalu untuk penggunaan material dari rumah adat Melayu dan juga rumah Slaso Jatuh Kembar ini adalah penggunaan material-material alami. Nah, untuk rumah Slaso Jatuh Kembar ini mereka menggunakan bahan-bahan lokal seperti kayu keras atau bisa kita namai dengan kayu meranti untuk sebagai struktur utama. Lalu atapnya itu terbuat dari daun rumbia atau ijuk.
Nah, penggunaan material alami ini adalah karakteristik umum dari rumah-rumah tradisional adat Melayu yang dimana mereka condong menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan mungkin atapnya itu bisa dari nipah atau rumbia seperti yang tadi dijelaskan. Lalu untuk bahan-bahannya sendiri itu bukan hanya karena ketersediaannya memang yang ada di alam, yang ada di hutan, tetapi juga karena kemampuannya untuk menyesuaikan dengan iklim lokal, ya kan, dimana karena daerah Melayu terus Indonesia itu kan juga memiliki iklim yang cukup ekstrim untuk kemarau dan juga untuk iklim ketika hujan gitu kan. Lalu ada sebagai simbolis sosial budaya dalam tata ruang. Nah, Selasa Jatuh Kembar ini memiliki tata ruang yang mencerminkan status sosial dan fungsi budaya. Nah, untuk dua beranda selaso yang adalah ruang utama untuk pertemuan sosial dan rumah adat dan juga menerima tamu. Sedangkan untuk area dalamnya itu lebih ke sifat pribadi untuk penggunaan kehidupan sehari-hari ya seperti rumah pada umumnya. Nah, rumah adat Melayu itu biasanya juga hal-hal penerapannya juga seperti itu. Jadi mereka ada ruang terbuka untuk menerima tamu di area depan, untuk melakukan kegiatan adat dan juga pertemuan sosial dan lain-lain sebagai macamnya, dan di area dalamnya itu mereka memiliki ruang privat yang benar-benar memang untuk kegiatan kehidupan sehari-hari dari si pemilik rumah tersebut. Nah, terus habis itu selain dari yang tadi saya sebutkan, ada juga dari struktur dan dekorasinya. Nah, Selasa Jatuh Kembar itu memiliki rumah yang simetris dengan ornamen yang sederhana namun elegan di bagian atap dan tiang. Seringkali memiliki ukiran khas yang memang Melayu karena memang penerapan rumah ini memang dari suku-suku Melayu juga gitu kan. Terus habis itu juga ukiran ini tuh umumnya berbentuk flora dan fauna, dilihat dari lingkungan dari si Riau tersebut, dimana yang memang kaya akan sumber daya alam di hutan dan juga flora dan faunanya. Lalu juga memiliki makna simbolis bagi masyarakat Melayu atau si Riau itu. Nah, itu sama halnya dengan rumah adat Melayu, dimana dengan ukiran-ukiran dekorasi yang indah, terutama di bagian tiang, jendela, dan atap. Nah, ornamen ini mencerminkan kekayaan budaya Melayu dengan motif yang seringkali terinspirasi dari alam atau keyakinan tradisional yang ada di tempat tersebut, ya kan. Lalu selain itu ada mungkin filosofi keberlanjutan dan keharmonisannya dengan alam, yaitu filosofi rumah ini yang berfokus pada keberlanjutan dan harmoni alam. Bangunan terbuat dari material alam dan tata ruang menyatu dengan lingkungan sekitarnya mencerminkan prinsip-prinsip di mana hidupnya itu berdampingan dengan alam. Lalu untuk rumah adat Melayunya sendiri itu memiliki kayak keterkaitan, di mana rumah adat Melayu juga umumnya dibangun dengan mempertimbangkan keberlanjutan. Mereka mengadopsi desain yang memungkinkan penghuni untuk hidup selaras dengan iklim, ekosistem lokal, dan sumber daya yang tersedia, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mungkin dari rumah adat Melayu ini sendiri, mungkin kita bisa mencocokkan dengan yang namanya itu biophilic design. Jadi di mana rumah-rumah ini saling berhubungan dengan alam, di mana daerah tersebut merupakan daerah yang tadi saya sebut kaya akan sumber daya alam, kehutanan dan lain-lain, sehingga keselarasan dengan alam dan bangunannya itu tetap ada. Tetapi dari rumah tersebut mereka juga tetap memikirkan infrastruktur, di mana mereka harus menjaga keamanan diri mereka dengan seperti tadi penerapan rumah panggung. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan hubungan antar tata ruang dan lingkungan arsitektural dalam rumah Selasa Jatuh Kembar dengan rumah adat suku Melayu sangat erat. Karena memang si rumah Selasa Jatuh Kembar ini adalah rumah yang dibangun dengan budaya-budaya adat suku Melayu gitu kan. Keduanya berbagi konsep rumah panggung, pemanfaatan material alami, merespon iklim tropis, serta tata ruang yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya si suku Melayu gitu. Mereka menunjukkan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alam dan kehidupan komunitas, serta mencerminkan keterkaitan erat antara arsitektur dan nilai-nilai budaya Melayu. Jadi itu hasil penelitian yang sedang saya jalani saat ini. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Kak Kevin ya, yang ada di studio sana. Baik Kak Kevin. Terima kasih atas informasi yang Kak Kevin sampaikan tadi, dan terima kasih kepada para penonton yang setia menonton berita ini sampai akhir.
Sampai jumpa di SIN News selanjutnya, selamat siang.